Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel ya. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Pasti lagi deg-degan nungguin jadwal ya yang akan keluar kalau nggak salah bulan November ini untuk semua teman-teman pejuang P3K nih, tak terkecuali untuk P3K penyuluh KB di lingkup BKKBN di tahun 2023 ya. Nah, teman-teman di video kali ini nih saya ingin berbagi sharing gitu ya, berbagilah ya tentang bagaimana saya mengikuti tes seleksi P3K penyuluh KB di tahun kemarin di tahun 2022 dan saya akan membagikan tips dan triknya ini menurut saya ya, mungkin bisa berguna juga untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut ke tips dan trik yang saya lakukan, jangan lupa ya subscribe, like, and comment video ini agar nggak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Yang pertama teman-teman pastinya berdoa menurut agama ya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu teman-teman jangan lupa juga nih perbanyak belajar modul atau bahan ajar yang sudah didapati gitu ya. Kalau saya kemarin nih teman-teman setiap modul itu saya pelajari, kemudian saya ambil poin-poin pentingnya, saya catat di sebuah buku catatan kecil. Jadi itu membuat kita mengingat kembali ketika kita baca, kita tulis gitu ya apa yang kita baca, itu akan memudahkan kita mengingat poin-poin penting dari tiap modulnya nih teman-teman. Terus selanjutnya nih teman-teman, selain kita belajar modul dan bahan ajarnya nih kita catat gitu ya, kita rangkum, kita juga harus sering-sering perbanyak latihan soal. Ini menguji mental kita ketika kita membaca soal dan juga mengasah kemampuan kita ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan gitu ya ketika kita ujian. Jadi nggak terlalu kagok atau nggak terlalu gugup. Jadi perbanyak latihan soal ini sangat-sangat penting nih untuk teman-teman kuasai nih. Selanjutnya teman-teman, kalau tadi ya untuk persiapan-persiapan sebelum kita mengetahui jadwalnya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui jadwal untuk kalian melaksanakan tes CAT-nya gitu ya teman-teman, pastikan yang pertama kalian lakukan adalah mengetahui tempat lokasi kalian tes. Jadi nanti ketika hari H tidak bingung lagi, nggak gugup lagi, memakan waktu untuk kalian mencari lokasi seperti itu. Terus juga baca semua siap peraturan untuk dalam mengikuti tes, pelaksanaan tes gitu teman-teman ya. Siapkan baju biasanya ya baju kemeja putih, rok hitam, terus juga sepatu hitam pantas untuk teman-teman wanita yang berhijab menggunakan hijab hitam. Jadi disiapkan sebelum pelaksanaan tes biar enggak bikin kita gugup juga gitu mencari kemeja yang sesuai, pakaian juga yang sesuai dengan peraturan yang sudah disiapkan teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, kan setiap per sesi nanti ada waktu yang sudah diberikan oleh pihak BKN gitu ya. Tahap sesi pertama jam berapa, kedua dan ketiga gitu. Kalau saya kemarin itu mendapat sesi pertama itu dimulai jam 8 pagi, sedangkan jam setengah 7 kita harus sudah stay di tempat lokasi untuk pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pastikan nanti teman-teman datangnya lebih awal dari jam yang sudah ditentukan oleh BKN gitu ya, untuk banyak sekali manfaatnya nih teman-teman, menghilangkan nervous, mempersiapkan diri, melihat lingkungan, apalagi kalau teman-teman belum mengetahui titik lokasi tempat pelaksanaan tes nih, ini jauh lebih matang persiapannya. Jadi harus datang lebih awal, setidaknya minimal 10-15 menit lah untuk mempersiapkan diri dari titik lokasi gitu ya. Ketika misalkan dari ketentuannya setengah 7 harus sudah di tempat, pastikan teman-teman jam 6 atau jam 6 lewat sedikit itu udah tahu tempat dan titik lokasi, udah melihat keadaan untuk pelaksanaan tes seperti itu. Nah, terus nih teman-teman juga perlu diketahui ya, ketika kita melaksanakan tes CAT ini teman-teman nggak usah pakai deh semua perhiasannya. Misalkan ya cincin, gelang, kalung, mainan jilbab, bros jilbab untuk yang teman-teman wanita, terus juga pakai aksesoris jam mungkin ya untuk pria, gelang dan lain sebagainya itu nggak perlu teman-teman. Jadi nggak usah dipakai dari rumah biar nanti nggak capek untuk menitipkan barangnya ke tempat penitipan. Jadi aman gitu ya, nggak usah dipakai, pakai aja yang seperlunya aja, nggak usah pakai jarum pentul gitu ya untuk cewek berjilbab, dan selebihnya nggak usah dipakai nih teman-teman.
Nah, setelah kalian nyampai gitu ya, sampai di titik lokasi, tingkatkanlah teman-teman kepercayaan diri dan keyakinan diri kalian biar nantinya semangat untuk mengisi semua soal-soalnya. Ketika kepercayaan diri kita udah naik gitu ya, kita sudah confident atau percaya diri menggunakan pakaian yang pastinya rapi gitu, sesuai dengan ketentuan, terus tidak menggunakan aksesoris, kita datang juga nggak terlambat, semua kepercayaan diri itu akan timbul gitu teman-teman ya. Next teman-teman dalam, ini udah masuk dalam pelaksanaan, chat ya ketika kalian sudah melakukan, untuk, melaksanakan tes gitu ya. Ini waktunya ada sebanyak 130 menit terdiri dari beberapa item soal, ada teknis, ada sosiokultural kultural dan juga manajerial dan terakhir ada wawancara. Ini teman-teman pastikan gunakan waktunya sebaik, mungkin 130 menit tersebut. Kalau saya kemarin nih teman-teman berbagi pengalaman ya, saya ini mengerjakan, soalnya itu zigzag gitu teman-teman. Jadi nggak terpaku terhadap, soal misalkan teknis terlebih dahulu dari 1 sampai 100 saya selesaikan, kemudian kita lanjut ke manajerial, kemudian lanjut ke kultural gitu ya. Saya nggak seperti itu teman-teman, karena kita juga melihat durasi waktunya, kita harus, pintar-pintar gitu menggunakan manajemen waktunya. Kita harus juga mendapatkan poin terbaik dari kita yang bisa lakukan gitu ya, sehingga nanti mendapatkan nilai sesuai dengan passing grade yang diminta, seperti itu. Ketika teman-teman hanya fokus terhadap teknis saja, nanti takutnya ketika, manajerial dan juga sosiokulturalnya kehabisan waktu gitu teman-teman. Jadi kalau kemarin saya 5 soal saya kerjakan untuk teknis, kemudian saya ke bawah, scroll ke bawah, saya kerjakan manajerial, 5, kemudian sosial juga saya kerjakan 5, kemudian saya naik lagi 5 ke teknis, 5 lagi ke manajerial, dan 5 turun ke bawah. Seperti itu terus teman-teman, sehingga nanti bisa diakumulasikan semuanya, mendapatkan, waktu yang baik gitu. Kultural, manajerial, begitu juga teknis dapat diselesaikan dengan waktu yang sudah disiapkan dan juga dengan ketenangan yang kita lakukan agar tidak terburu-buru, seperti itu. Terus, tips selanjutnya nih teman-teman yang saya gunakan kemarin, saya kerjakan nih, untuk soal-soal pendek terlebih dahulu nih teman-teman untuk mengingat waktu ya. Jadi saya lihat misalkan soal nomor 1, 2, 3 ini soalnya panjang-panjang. Ini, saya alihkan dulu ke soal yang lain yang kira-kira memakan waktu yang kita baca itu cepat gitu. Jadi juga bisa mengurangi durasi waktu yang kita gunakan, seperti itu. Jadi teman-teman saat ini saya tekankan gitu ya, latihan membaca cepat dan juga tepat. Ketika ada soal-soal yang cukup panjang nanti bisa terjawab, seperti itu. Jadi untuk yang pertama teman-teman kerjakan dulu soal-soal yang pendek gitu, yang tidak memakan waktu yang, cukup lama. Jadi ketika nanti kerjakan soal waktu yang panjang gitu ya, soal yang panjang ini waktunya juga cukup. Jadi, ingat teman-teman pelatihan lagi soal membaca yang tepat, dan juga cepat gitu ya. Nah, terus teman-teman, selanjutnya nih ya, ketika kita melaksanakan, tes gitu ya, ketika kita sudah mengerjakan soal, saya himbau nih teman-teman fokus deh terhadap diri kalian masing-masing. Ini banyak ya gangguan-gangguan ya, kiri kanan, misalkan depan, belakang, berisik gitu ya. Terus kita lihat nih teman-teman yang di depan kita misalkan atau yang di samping kita, ini udah selesai sampai 40 soal atau 30 soal, kan nampak ya teman-teman dari tempat duduk kita. Kita nggak usah mengganggu konsentrasi kita deh, kita fokus terhadap diri kita sendiri, biarkan mereka mengerjakan soal mereka, kita juga fokus terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak usah noleh kiri, noleh kanan, noleh belakang, depan gitu ya. Fokus aja terhadap layar monitor untuk mengerjakan soal selama 130 menit itu teman-teman. Nah, teman-teman, dari sekian tips dan kiat yang saya berikan, yang terpenting adalah selain doa kepada, Allah gitu ya, atau kepercayaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing nih teman-teman, adalah restu dari orang tua dan juga orang-orang terdekat. Jadi sebelum kalian, menuju tempat tes lokasi, pastikan meminta doa restu terhadap orang tua atau orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita, itu memberikan positif, terhadap diri kita nih teman-teman, kepercayaan diri gitu ya. Oke teman-teman, semoga, apa yang saya berikan tadi tipsnya sebagai pengalaman saya di tahun kemarin dapat membantu teman-teman nanti bisa mengikuti tes seleksi ya.
Dan teman-teman nih, ketika saya melakukan tips dan trik tadi nih teman-teman, ini alhamdulillah kemarin saya mendapatkan nih nilai tertinggi ketiga teman-teman di sesi saya ya, sesi pertama. Ketika itu ada 50 lebih peserta di dalam kelas yang tergabung dari beberapa instansi dan sangat bersyukur gitu ya, saya mendapatkan nilai tertinggi ketiga di ruang kelas dari 50 peserta di berbagai macam instansi nih teman-teman. Dan ternyata teman-teman ketika kelulusan sudah, diumumkan gitu ya, saya mendapati nilai tertinggi peringkat ke-16 di Sumsel gitu, karena kemarin regionalnya regional 1, 2, 3 dan 4 ya. Saya regional 1 Sumatera, se-Sumatera gitu, dari 1.600-an peserta gitu ya. Alhamdulillah saya peringkat ke-16 ketika saya melakukan tips-tips yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Ya semoga teman-teman yang mengikuti tips yang saya berikan tadi sebagai pengalaman saya di tahun kemarin juga dapat lulus, dengan, giat belajar, berdoa, dan melakukan yang terbaik pastinya ya teman-teman ya. Satu hal lagi teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwasanya kalian, yang tes tahun ini jangan hanya mengejar lulus passing grade, tapi kejarlah nilai setinggi yang kalian bisa, karena juga formasinya di tahun ini sangat sedikit, teman-teman yang lainnya juga pastinya berusaha juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah kerasnya, jadi berusaha semaksimal mungkin mendapatkan nilai tertinggi agar teman-teman lulus passing grade pastinya yang pertama dan menempatkan posisi dengan, kualifikasi nilai tertinggi yang sudah disiapkan oleh BKN gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan tetap, terus berjuang di tahun ini, di bulan November ini ya tesnya. Akhir kata saya pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.